Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar mengenai kas kecil. Tapi kita fokus hanya pada pembuatan laporan kas kecil menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet. Kas kecil atau sering juga disebut petty cash adalah sejumlah dana yang disediakan khusus untuk pengeluaran yang sifatnya rutin dan nilainya relatif kecil jumlahnya. Ada dua metode ya di dalam pembuatan kas kecil, metode tetap atau metode dana tetap atau metode saldo selalu tetap atau dalam istilahnya disebut impress fund system, di mana perusahaan menetapkan bahwa saldo untuk pengelolaan kas tersebut adalah sekian rupiah dan itu bersifat tetap. Misalnya pada contoh yang akan kita buat, di sini perusahaan menetapkan bahwa dana kas kecil tersebut saldonya adalah 11 juta. Berarti di awal periode dari pengelolaan dari dana kas tersebut, di kas tersebut pasti tersedia 11 juta. Apabila tidak jumlahnya tidak 11 juta, maka perlu dilakukan pengisian kembali sehingga dia 11 juta. Dan kemudian ada lagi metode fluktuasi. Metode fluktuasi ini adalah lawan dari metode tetap, di mana untuk yang fluktuasi ini berubah-ubah. Nah, ini adalah target bentuk laporan kas kecil yang akan kita buat. Kemudian di sini ada penjelasan sedikit. Ini saldonya ada dua, ini di atasnya ada saldo, di bawah juga ada saldo. Saldo yang di atas ini, kalau kita lihat ini adalah laporan bulan Mei. Berarti ini adalah saldo awal bulan Mei. Saldo awal bulan Mei itu diambil dari saldo akhir bulan April. Seperti itu, ya. Jadi ini adalah saldo awal ya di atas, diambil dari saldo akhir bulan April. Kemudian di bawah ada saldo. Saldo yang di bawah ini adalah saldo dari akhir periode bulan Mei. Saldo akhir ini nanti akan dipindahkan ke periode bulan Juni sebagai saldo awal. Saldo akhir di sini adalah selisih dari debit dan kredit. Ya, ini sedikit mengenai ada saldo itu ada dua, saldo itu saldo apa saja. Kemudian nanti kita akan buat laporan kas kecil ini dengan menggunakan soal sebagai berikut. Ya, di sini PT Kenangan Terindah menggunakan metode dana tetap, kemudian dana kas kecil yang dikelola ditetapkan 11 juta. Ini adalah pos-pos pengeluarannya dan nomornya. Kemudian ini adalah transaksinya. Ya. Untuk transaksi harus hati-hati. Pertama kita lihat di sini tidak ada transaksi pengisian kas kecil, tidak ada. Tapi di laporan ini muncul pengisian dana kas kecil. Seperti yang saya katakan tadi, di awal periode bahwa ditetapkan bahwa pengelolaan dana kas kecilnya adalah 11 juta. Bila saldo dari bulan sebelumnya yang dijadikan saldo awal tidak mencapai 11 juta, maka perlu dilakukan pengisian dana kas kecil agar dia mencapai 11 juta. Jadi transaksi ini otomatis muncul. Tetapi namanya pengeluaran biasanya ada bukti transaksinya. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat dari soal ini, bahwa untuk tanggalnya disusun tidak berurutan. Nanti di laporan harus diurut, dia berurutan. Ya. Jadi, setelah tanggal 1, kita lihat masih ada tanggal 1 lagi enggak. Kalau seandainya enggak ada, berarti kita ke tanggal 2. Oh, ini tanggal 2 nih. Udah, masukkan ke dalam laporan. Ditulis dan seterusnya. Setelah itu, dicari lagi. Masih ada lagi nggak tanggal 2? Kalau ada dimasukkan, tapi kalau tidak ada, berarti lanjut tanggal 3. Oh, tanggal 3 nih, ya, masukkan ke laporan. Setelah masukkan laporan, cari lagi, masih ada nggak tanggal 3? Kalau seandainya masih ada, maka kita masukkan, ya. Kalau enggak, ya langsung tanggal berikutnya. Kalau tanggalnya nggak ada, misalnya seperti ini, nggak ada tanggal 4, ya sudah, nggak dimasukkan, karena nggak ada datanya. Lanjut tanggal 5, dan seterusnya sampai selesai. Ya, jadi ingat,
di dalam laporan, disusun berdasarkan tanggal berurutan, khusus untuk pengisian dana kas kecil, walaupun tidak tercantum di sini, tapi dia muncul karena saldonya tidak 11 juta sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tapi namanya pengeluaran, tetap harus ada bukti transaksinya. Nah, bagaimana cara membuatnya menggunakan Google Sheet atau Google Spreadsheet? Ya, pertama kita harus punya email Gmail. Jadi kita buka Gmail kita dulu, ya. Gmailnya dibuka. Ini Gmailnya sudah Bapak buka ini. Ini Gmail Bapak sudah Bapak buka, ya. Kemudian setelah itu kita buka Google Drive karena Google Sheet itu ada di Google Drive. Ya, jadi kita klik Google Application di sini yang titik-titik, lalu pilih Google Drive. Ini mungkin lebih enak dimaksimis saja. Nah, ini ada ini. Ya, ini bekas latihan ini ada di sini. Ya, ini bekas latihan. Gak apa-apa, nanti kita pakai nama yang lain aja untuk menyimpannya, membuat salinannya. Setelah kita jalankan Google Drive, berikutnya kita jalankan Google Sheet-nya atau kita panggil Google Sheet-nya atau Google Spreadsheet-nya. Ini di My Drive, ya. Ini ada tanda segitiga, kita klik, lalu pilih Google Sheet. Nah, ini udah jalan. Ya, ini file baru yang belum ada namanya. Nah, sekarang setelah jalan, kita bikin formatnya, ya. Ya, diketik formatnya. Kita lihat, hati-hati di dalam pengetikan untuk format. Untuk tanggal itu 2 kolom, menggunakan kolom A dan kolom B. Kita lihat yang udah jadi. Di kolom A, dia gunakan untuk tahun dan bulan. Kolom B-nya untuk tanggalnya. Jadi 2 kolom, berarti keterangan itu di kolom C. Jadi di dalam pengetikannya hati-hati. Tanggal kalau nggak mau disingkat juga boleh ini, karena lebarnya cukup untuk ditulis dipanjangkan. Oke, kita ketik. Ya. Buku kas kecil PT Kenangan Terindah periode Mei 2020. Tanggal, keterangannya di C. Nah, ini udah selesai diketik. Langkah berikutnya adalah mengetengahkan judul tabel laporan. Kita blok A1 sampai K3. Ini untuk Google Sheet yang Bapak jalankan ini adalah Google Sheet dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kita pakai perintah yang bahasa Inggris. Blok A1 sampai K3. Kemudian kita lihat perintahnya di sini. Format, merge cell, merge horizontal. Format, merge cells, merge horizontal. Gunanya untuk menggabungkan per baris nih. Jadi ini udah jadi satu baris, ini kotak-kotaknya udah jadi satu nih. Ya, cuman dia belum ke tengah, kita ketengahkan. Mengetengahkannya dengan format align center atau dari keyboard bisa Ctrl Shift E. Format align center. Tuh dia ke tengah. Kemudian setelah itu namanya judul, itu ukuran hurufnya diperbesar, kita ubah menjadi 14. Format font size 14. Ya. Ini perintahnya format font size. Kemudian cetak tebal. Format bold atau Ctrl B. Itu udah. Ya.
Judulnya udah ke tengah. Ini perintahnya ada di sini. Ini dalam bahasa Inggris. Ini kalau seandainya bahasa Indonesia. Sekarang merapikan judul kolom. Ya, kita pakai yang bahasa Inggris tentunya. Ini kita blok. Kemudian perintahnya kita lihat di sini. Format, text wrapping, lalu wrap. Ya, wrap. Maaf, bahasa Inggrisnya kurang bagus. Format, text wrapping, lalu wrap. Nah, ini lihat. Ini gunanya untuk melipat ini. Jadi kalau yang panjang, judulnya melebihin lebar kolomnya akan dilipat ke bawah. Ya, memang akibat dari melipatnya ini mungkin jadi kurang bagus, tapi nanti kita bisa atur ulang lebarnya, ya. Atau mungkin ini kurang spasi nih, ya. Seperti itu, ya. Kemudian kita menginginkan agar keterangan atau nomor bukti mungkin lebih jelas terletak di tengah-tengah dari kolom D, ya, lebar kolom D, dan terletak di tengah-tengah dari tinggi kolom D. Jadi ini bloknya hilang, bawa blok lagi. Supaya dia terletak di tengah-tengah lebar dari kolom D tadi atau masing-masing kolom, ini perintahnya format align center. Format align center. Supaya terletak di tengah-tengah dari tinggi suatu baris, perintahnya adalah format align middle. Format align middle. Tuh. Khusus untuk untuk tanggal, ini harus di merger nih, digabung nih. Jadi untuk tanggal kita gabung, ya, gabung secara horizontal. Format merge cell, merge horizontal. Tuh. Ya, untuk tanggal. Sekarang untuk tanda minus. Tanda minus kita berikan duluan supaya nanti kita nggak capek. Gampang. Ya, ditaruh di E7. Tanda strip. Enter. Kemudian tanda strip ini dibuat rata tengah. Rata tengah. Sebenarnya harusnya kalau angka itu rata kanan. Ya, tapi biarin kita berubah rata tengah aja. Sesuai dengan contoh. Lalu ini setelah tanda strip itu dimasukkan lalu dirubah menjadi rata tengah. Ctrl Shift E ini rata tengah ini, atau tadi sama dengan apa? Format align center. Kita coba pakai Ctrl Shift E aja. Ctrl atau Ctrl Shift-nya ditekan duluan, baru E-nya dicolek, ditoel ya. Tuh dia udah ke tengah. Ya, ini di copy. Copy, tarik ujungnya aja ini. Ujungnya ditarik ke kanan sampai K. Lalu ditarik ke bawah. Bawah sampai mana? Lebihin aja. Nanti kalau lebih, ngapusnya gampang. Nggak apa-apa daripada membuat lagi. Sudah. Tanda stripnya. Kemudian untuk langkah ketujuh, ini boleh dilakukan, boleh tidak. Ini langkah ketujuh ini tujuannya adalah supaya angka di kredit itu otomatis muncul loh. Ketika pos-pos yang di kanan itu diisi, ya, pos-pos pengeluaran yang di kanan itu diisi. Maksudnya begini, ya. Misalnya bulan sekian, tanggal sekian dikeluarkan uang, katakanlah untuk membeli benda pos, misalnya sebesar 50.000. Ketika kita tulis 50.000 di sini, maka di kolom kredit ini juga harus tulis 50.000. Nah, supaya kalau kita tulis 50.000 di sini dan di sini otomatis keluar angka 50.000, maka kita bisa menggunakan rumus ini, dimasukkan duluan, ya. Jadi sebelum 50.000 ditulis, sebelum diisi, kita masukkan rumusnya sama dengan sum. Sum dari mana? Ya, daerah ini nih, pos-pos pengeluaran ini berarti dari G7 sampai K7. Atau kalau mau dari baris 6 juga boleh. G6 sampai K6. Tapi ingat, ya, kalau G6 sampai K6, untuk pointernya ditaruh di atas, yang ditaruh di baris 7. Ini karena terletak di baris 7,
Maka rumusnya sum dari G7 sampai K7. Kalau di 6 ya G6 sampai K6. Lihat. Kemudian ini di copy ke bawah. Nah, kalau misalnya saya tulis 50.000 di sini, dia otomatis di kreditnya keluar 50.000. Kalau saya tulis di sini Rp5, dia kreditnya ikut-ikutan Rp5. Tapi ini nggak wajib, ya. Sekali lagi ini nggak wajib. Bisa juga tidak menggunakan rumus sum juga bisa. Caranya menggunakan rumus yang lain juga bisa. Misalnya, ini 60.000, kreditnya 60.000 kan? Boleh sama dengan, lalu klik 60.000-nya, enter. Ya. Atau cara yang ketiga adalah setelah kita tulis 60.000, di sini ketik lagi 60.000. Ya, jadi 2 kali ketik. Ya, seperti itu. Jadi langkah ketujuh, tidak wajib kalau tidak diisi rumus apapun, ya berarti bisa diketik ulang atau pakai tanda sama dengan tadi. Nah, sekarang langkah ke-8, kita mulai mengisi tabel kas kecil sesuai soal. Ya, pertama, kita lihat saldo. Tahunnya dulu, 2020. Ini dari bulan April, tanggal 30 April, saldo. Dikecilin boleh. Nomor buktinya nggak ada. Jumlahnya tadi 900.000. Kemudian di bulan Mei, tanggal 1, pengisian kembali dana kas kecil. Ya, nih, walaupun nggak ada, ini ada. Ya, pengisian dana kas kecil. Pengisian dana kas kecil. Sesuai dengan soal, ini nomor buktinya nggak ada. Nah, sesuai dengan soal, bahwa perusahaan ini menetapkan bahwa bersifat saldo tetap 11 juta, berarti harus tersedia 11 juta di tanggal 1. Sudah ada 900.000, berarti tinggal memasukkan sisanya agar 11 juta. Ya, kita pakai rumus saja, sama dengan 11 juta dikurang 900.000. Hasilnya 10.100.000. Kalau nggak pakai rumus, langsung ditulis 10.100.000, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya, udah masuk dana pengisian dana kas kecil tanggal 1. Kita lihat lagi ke soal. Masih ada nggak tanggal 1? Tidak ada. Karena tidak ada, sekarang tanggal 2. Oh, tanggal 2. Tanggal 2 ini dia nih. Biaya transport antar parsel, mengantar parsel. Tanggal 2. Biaya transport antar parcel sebesar 100.000 transport. Nah, ini ya, 100.000. Nah, di kreditnya juga 100.000 kan? Sama dengan klik 100.000-nya. Enter. Kita lihat lagi, masih ada nggak tanggal 2 berikutnya? Tanggal 2 berikutnya nggak ada, berarti langsung tanggal 3. Ya, jadi kita cek lagi, tanggal 2 ada atau nggak, kalau nggak ada ya lanjut tanggal 3. Tanggal 3 di sini ada pembelian kopi, teh, gula, aneka kue, sebesar 275.500. Ya, oke. Tanggal 3. Pembelian gula, teh, kopi, dan aneka kue. Kurang lebar, kita lebarkan. Tadi 275.500. Ini berarti termasuk konsumsi.
kolom kreditnya sama dengan klik di 279.500 atau ditulis langsung H10 juga boleh. Tapi paling enak pakai klik. Cari lagi tanggal 3-nya ada atau tidak. Tanggal 3 udah nggak ada, berarti tanggal 4. Tanggal 4 juga nggak ada, berarti tanggal 5. Pembelian pulpen pensil penghapus. Pembelian pulpen pensil dan penghapus. Ini nilainya 150.500. Nggak ada posnya, berarti masuknya ke lain-lain. 150.500. Terus kita lihat lagi masih ada tanggal 5 atau tidak. Tanggal 5 ini 15 bukan. Berarti udah nggak ada. Tanggal 6. Tanggal 6. Wah, ini tanggal 6 ada. Pemasangan iklan. Ya, dan seterusnya kita buat sampai selesai. Ini untuk menghemat waktu. Bapak persingkat aja, jadi Bapak potong videonya. Selesai pengisian, berikutnya kita masukkan total. Total untuk yang debit, ini di sel E22. Sama dengan sum. Boleh pakai ngeblok daerah yang berisi angkanya. Tentunya dari baris 6 ini ya, walaupun baris 6-nya kosong, diblok sampai 21. Nih, penjualan materai. Boleh diblok begitu. Atau diketik juga boleh. E6 sampai dengan itu titik 2 ya, pakai shift. E21. Kurung tutup. Enter. Kemudian, kembalikan ke sini. Tarik aja nih ujungnya ke kanan. Nah. Totalnya tercopy ke kanan. Jadi masing-masing kolom menjadi ada totalnya. Atur lebar kolomnya ya, tapi sebelum mengatur lebar kolomnya kita format dulu menggunakan format angka akuntansi biar ada rupiahnya. Dan supaya rupiah bukan dolar, maka kita atur lokasinya diubah ke Indonesia ya. Lokasinya dirubah ke Indonesia. Ini file ya, digulung ke bawah. Ini spreadsheet setting ya, kalau bahasa Indonesianya ini ada di sini nih, format file setelan spreadsheet. Ini bahasa Inggrisnya ada di kanan, nggak kelihatan ya. File setelan spreadsheet diubah ya, rubah ke Indonesia, kemudian disimpan setelannya. Ini ya, lokasinya dirubah ke Indonesia. Nah, ini dia. Ya, simpan, save setting. Nah, setelah disimpan, berikutnya adalah kita ubah formatnya ke akuntansi, ya, format angka akuntansi. Ya. Kita pakai yang bahasa Inggris ya, karena ini kan di sini bahasa Inggris. Kalau ini kan perintah bahasa Indonesia, ya, perintah bahasa Inggrisnya format, ya, kemudian number. Nah, ini ada akuntansi, accounting. Ya, tapi sebelumnya diblok dulu. Ini saya kelupaan nih. Ya, diblok dulu daerah yang ada angkanya. Ya, tentunya ini. Ya. Format, number, accounting. Ya. Ini lebarnya kita atur. Tuh, ya. Tuh lebarnya. Ini cukup kali lah. Ini kurang lebar nih yang lain-lain.
ketahuan ya dari angkanya dia nggak rata. Nah, ini udah rata, terlalu pas. Ini kalau di angkanya nggak rata, nah ini tadi nih. Oh, ya, ternyata udah cukup lebar. Ini I-nya kan tanggung nih, transportas. Ya, tambahin lebarnya dikit. Nah, ini. Kemudian atur lebar kolomnya udah. Ya, ini sisa stripnya dihapus nih. Di blok. Delete aja. Ya. Ya, ini perintah untuk bahasa Inggrisnya udah terlihat nih. Ini tadi udah sampai sini ya, menghapus tanda minus, ubah lebar kolomnya juga udah. Sekarang memberi garis. Kita blok. Ya, sampai A5 sampai K22. Nih garis di sini nih. Klik ini, lalu klik di sini. Tuh ada garisnya. Nah, sekarang tinggal bagian bawahnya nih. Nih, ya. Ketik di 25. Saldo. Kemudian jumlah pengeluaran. Total. Kemudian yang terakhir adalah pengisian dana kas kecil. Nah, rumusnya. Ya, saldo di sini adalah saldo akhir. Berarti pengurangan antara uang yang kita terima, yaitu di debit, dipotong dengan uang yang dikeluarkan, yang dikredit nih totalnya. Jadi, sama dengan E22, diklik E22-nya boleh, diketik juga boleh, dikurang dengan kreditnya F22. Ini adalah saldo akhir bulan Mei, sekaligus merupakan saldo awal untuk bulan Juni. Jumlah pengeluaran, ya jumlah pengeluaran jelas, ini jumlah pengeluaran. Sama dengan F22 atau diklik ke F22 boleh. Nah, ini dua angka ini kalau ditotal harus 11 juta. Sesuai dengan apa? Ketentuan dari perusahaan bahwa saldo kas itu 11 juta. Jadi kalau ditotal antara saldo akhir dengan pengeluaran itu harus 11 juta. Sama dengan E25 ditambah E26. Enter. Ya, pas 11 juta. Ini rumusnya juga udah ada di sini. Ya. Kemudian, pengisian dana kas kecil selalu sama dengan jumlah pengeluaran. Kalau untuk yang saldo tetap. Jadi sama dengan, ya ini rumusnya, sama dengan F22. Sekarang kita kasih garis. Dan kita kasih tanda tambah dulu. Spasi, tambah, enter. Ini dirubah menjadi rata kiri. Ya. Ctrl Shift L, Left L. Ya. Kasih garis. Garisnya kan dari sini nih. Klik. Garisnya yang ini nih. Bottom border. Ya, bottom border. Tuh. Yang ini dikasih kotak. Ya. Nih pakai yang ini. Outer borders. Tuh. Ya. Kemudian mengetahui ini, ya, mengetahui pimpinan.
pimpinan di 35. Kemudian ini kurang lebar nih. Bandung 30 Mei. Sekretaris. Bisa. Dibuat rata kiri, di blok, CTRL Shift L, atau kalau nggak dari sini format align left. Nah, ini udah selesai ya. Kalau udah selesai, bisa kalau kerja di email ke atasan sebagai bukti bahwa sebagai laporan ya untuk ke atasan, tapi kalau untuk ujian dikirim ke penguji, orang yang menilai. Ya, macam-macam, ada yang bentuk filenya yang dikirim, ada yang bentuk harus dicetak dulu ya, atau di email ya. Dalam contoh ini Bapak akan memberikan cara bagaimana meng-email pekerjaan ini kepada orang lain, katakanlah kepada penilai ya, penguji. Caranya sebagai berikut. File, email, email this file. File, email, email this file. Ya, cara emailnya, file, email, email this file, lalu di kotak to dituliskan email yang akan menerima tugas kita, katakanlah dikirimkan ke tugas komputer, tugas.komputer.md.gmail. Sebagai tanda bahwa email ini ada, hasil pencariannya menemukan, tinggal diklik aja ya. Nah, ini subjeknya ya, subjeknya, karena ini anggap aja ujian, jadi kas kecil, kelas, nomor absen, nama. Kas kecil, kelas, nomor absen, nama. Pesannya ya memberitahukan kepada penguji atau penilai bahwa kita mengirim email untuk dinilai. Ini jenis file yang kita kirim, bisa PDF, bisa Open Office Spreadsheet, bisa Microsoft Excel, kita pilih PDF aja. Dan kemudian terakhir kliklah send. Send akan aktif kalau emailnya benar. Kalau emailnya nggak benar, sendnya nggak aktif. Kita klik send. Nah, email sudah, tugas sudah dikirim lewat email. Kemudian terakhir, kita simpan. Ya, ini kan belum disimpan, masih untitled spreadsheet. File, make a copy. Ya, lalu tulis di sini. Kas kecil 12 AP1 nomor 33, nomor absen 33, ini. Lalu ya simpan ke My Drive, biarin aja, lalu klik OK. Ini nggak usah diubah ya. Klik OK.
ini udah ada namanya nih. Ya, di My Drive. Nah, ini dia. Ya. Demikian tadi cara membuat kas kecil menggunakan Google Spreadsheet sampai terkirim lewat email.